Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memulai pengajian Ramadan kita pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Pak Ustadz Iswanu Sofa SAG MAG yang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita secara virtual dari Jawa Tengah, alhamdulillah. Yang kita hormati bersama Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Amir Mahmud SDI MP, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan, Bapak Ibu warga Perserikatan Muhammadiyah yang sempat bergabung pada kesempatan pengajian kita pada putaran ketiga pada pagi hari ini, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Zumiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita juga bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya untuk mengikuti dan menegakkan sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada hari yang berapa ini? Ke-12 Ramadan. 12 Ramadan kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, pada kesempatan pengajian putaran ketiga ini, topik kajian kita adalah zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat. Alhamdulillah narasumber kita adalah penggerak aktivis begitu ya, Direktur Lasismu Jawa Tengah yang tentu telah banyak malang melintang dalam dunia persakatan, infak dan sedekah yang secara khusus digali bukan hanya warga Muhammadiyah tapi tentu dari umat, dan kita berharap ada kajian tentang zakat itu, kemudian ada mungkin Ustadz best practice yang insya Allah bisa dijadikan sebagai ibrah, contoh bagi kami khususnya yang ada di Perserikatan Muhammadiyah, wabil khusus di Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita silahkan Ustadz kita untuk menyampaikan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Dr. Amir Mahmud, luar biasa ini, rektor muda di Indonesia. Bapak yang sangat rajin mengawal kajian ini, dan tentu seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Kendari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya share slide nggih, Pak Mistam nggih. Ya, silakan Ustaz. Indra diamankan ya. Bisa terlihat? Iya. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya bisa kembali lewat jamaah Zumiyah ini
Semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Salawat dan salam tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali di sini saya reminder ya dari yang dahulu saya sowan di UMK, masih ayat yang sama karena saya masih konsisten mengikuti gaya Kiai Dahlan. Jadi kalau lihat itu belum efektif dilaksanakan, belum berganti ayat yang lain. Ini bagi yang hafalannya sedikit Pak Mustafa. Surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sebuah ayat yang pesan takwanya itu diulangi sampai 2 kali. Jadi dan ini khusus kepada orang yang beriman. Jadi insya Allah semua jamaah Zumiyah di sini terkena ayat ini, bahwa kita harus sadar betul, harus bersedia betul. Evaluasi adalah kewajiban tiap mukmin yang bertakwa. Jadi dievaluasi itu kan tidak enak ya, tidak enak, dikoreksi itu tidak enak gitu. Tetapi itulah ciri orang yang beriman, itulah ciri orang yang bertakwa gitu. Supaya kalau saat itu bisa segera kembali gitu. Bisa segera kembali sehingga kedepannya lebih baik. Demikian pesan surat Al-Asr ayat 18 tadi. Nah, saya juga masih konsisten bahwa evaluasi itu dari yang pokok terlebih dahulu. Nah, pokoknya Islam tentu yang di rukun Islam. Bagaimana implementasi rukun Islam saat ini. Gitu. Jadi sejarah sejak Khalifah Abu Bakar sampai kita saat ini tuh kayaknya masih berubah. Sempat ada anomali zaman Sultan Umar bin Abdul Aziz gitu. Tetapi seterusnya ya kembali lagi. Gitu. Maka mari satu persatu implementasi dari rukun Islam ini kita kaji bersama. Sejauh mana ini sudah terlaksana dan ini kurang lebih kita sudah bahas waktu pertemuan luring yang lalu. Nah, survei Balitbank Kemenang RI itu menyatakan bahwa ketaatan sholat fardu umat Islam Indonesia itu kesimpulannya jika ada 4 orang berkumpul di Indonesia ini maka hanya 1 yang taat sholat 5 waktu itu. Ini semua yang dibahas yang fardu saja. Jadi yang namanya rukun Islam tentu fardu saja, enggak ngukur yang sunnah. Itu seperempatnya untuk sholat fardu. Selebihnya enggak taat. Rukun Islam ketiga berapa? Nah, nanti kita endingkan karena data terbaru sudah berbeda dengan data ketika saya sowan di kampus dahulu. Puasa masih konsisten di angka 60%. Ini unik, umat Islam Indonesia itu habis syahadat puasa dulu. Gitu. Karena sholatnya itu cuma 25%, sedangkan puasa Ramadan ini 60%. Jadi banyak umat Islam Indonesia itu kalau sahur, dengar adzan subuh, mereka taat berhenti sahurnya, nggak bablas gitu. Tapi nggak pun demikian juga ketika nanti menjelang berbuka dengar adzan maghrib, mereka akan segera menyegerakan berbuka gitu. Tetapi tidak sholat maghrib. Itu banyak yang seperti itu. Ada berapa? Ada 35% yang perilakunya seperti itu. Nah haji saya ketemu angka di 5% ini. Jadi kata Pak Erick Thohir gitu, yang Dewan Ekonomi Syariat Islam itu, separuh umat Islam Indonesia ini kelompok menengah gitu ya. Itu yang saya hitung angkanya.
Kemudian waiting list kita itu antara 16 sampai 34 tahun. Saya ambil angka moderat di 25 tahun gitu. Itu ketemu angka ini, tingkat kepatuhan orang Indonesia yang naik haji. Nah, zakat berapa? Zakat itu 3%. Ini sudah lebih baik gitu dibanding penghimpunan 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu masih 1%. Ini sudah naik 3 kali lipat. Tetapi apakah ini tidak ironi? Ironi, Pak. Karena apa? Ternyata data yang dikumpulkan Basnas ini tidak cuma zakat. Ini sudah gabungan dengan infak, sedekah, kurban. Jadi kalau ini zakat saja, ini saya yakin di angka 0, nah, apa yang perlu kita evaluasi di sini? Tentu mengkomparasikan zakat yang paling mudah untuk evaluasi adalah dengan haji. Karena apa? Sama-sama mengeluarkan cash money, dana liquid gitu. Untuk kelompok menengah, biaya haji itu tentu mayoritas lebih besar dibanding dana mengeluarkan zakat. Bapak Ibu kalau gaji 4 juta itu zakatnya cuma 100.000. Kalau setahun itu cuma 1,2 juta. Untuk haji itu 35 juta sampai 40 juta kalau sama yang lain-lain gitu. Untuk sampai ke 40 juta Anda orang yang 4 juta itu harus berjalan 30 tahun lebih untuk sebanding biaya zakatnya dengan biaya haji. Tetapi kenapa orang lebih semangat menunaikan zakat dibanding kenapa umat Islam Indonesia lebih semangat menunaikan haji daripada menunaikan zakat? Gitu. Ini problem kita saat ini dan ini belum berubah. Sejak saya bicara ini tahun 2014 sampai saat ini gitu. Ini belum berubah tren ini. Gitu. Nah, tentu konteks pembahasan di sini ada zakat mal, bukan zakat fitri. Umat itu sampai nggak tahu loh Bapak Ibu bahwa zakat fitri itu untuk menyempurnakan puasa mereka paham. Tetapi zakat mal untuk menyempurnakan sholat fardu itu banyak yang nggak paham. Ini kenapa seperti itu? Saya perlu berbicara ya, ada evaluasi gitu tentang hal ini. Kenapa sih umat Islam Indonesia itu kepatuhan peribadatannya bisa kebalik-balik kayak gini? Habis syahadat, puasa. Habis puasa, sholat. Habis sholat, haji. Habis haji terakhir zakat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kopdai Muda Muhammadiyah, salah satu PDM di Jawa Tengah itu pernah mengadakan diskusi kecil gitu. Kesimpulannya menarik. Kesimpulannya ya karena dai-dainya selama ini memang tidak berdakwah secara relevan begitu. Mari kita evaluasi panggung-panggung kita itu, mimbar-mimbar kita itu, diskusi kita itu gitu. Berapa tema zakat diangkat dalam 1 tahun? Zakat mal loh. Gitu. Sehingga efeknya bisa dirasakan betul. Bagaimana dai-dai kita. Enggak usah dai-dai luar lah. Dai Muhammadiyah saja. Dai Muhammadiyah itu kalau sudah berbicara haji, itu luar biasa semangatnya. Tidak cuma rukun-rukunnya itu. Sampai tempat-tempatnya aja hafal. Gitu. Itu enggak masuk sunnah apalagi fardu itu aja hafal. Ini dulu tempat begini, dulu bangunannya masih sekarang seperti ini, detail gitu. Tetapi umat itu sekarang saat ini banyak yang nggak paham. Saya ini sudah wajib zakat belum? Kalau zakat nisab saya berapa, haul saya berapa, profesi saya ini zaman Nabi tidak ada, maka kiasnya kemana gitu? Banyak yang nggak paham. Ini kan kontras sekali gitu.
dai kita semangat betul kalau sudah bicara haji, tapi nggak ada yang semangat bicara zakat, maaf. Banyak yang tidak semangat bicara, bahkan tidak paham. Ini kan mempelajari haji itu sampai detail, bahkan ada simulasinya, gitu. Latihan manasik itu kan 1 tahun itu. Tapi untuk zakat yang rukun Islam setelah sholat itu tidak ada. Padahal banyak hadis itu, para sahabat itu menyatakan bahwa tidak ada sholat tanpa zakat, nggak bisa. Kalau Bapak Ibu kita ketika puasa Ramadan ini pasti akan gugup dan panik ketika malam takbiran itu belum menunaikan zakat fitri. Pasti itu. Tetapi kenapa kita tidak panik ketika belum menunaikan zakat mal, padahal kita sholat fardu 5 kali sehari tanpa putus. Ini kan aneh. Gitu. Padahal zakat mal itu menyempurnakan sholat fardu kita. Gitu. Makanya beberapa bulan sebelum Ramadan kemarin kami mengadakan workshop Dai Muhammadiyah, Dai Zakat, bekerja sama dengan Majelis Tabligh dan BWM Jawa Tengah. Saya matur apa adanya ini, sehingga saya jadi teringat kalamnya Al-Ghazali bahwa rusaknya umat ini, rusaknya rakyat ini karena rusaknya penguasa. Tetapi harus diingat, rusaknya penguasa itu karena rusaknya ulama. Rusaknya kaum cerdik cendekia. Rusaknya kaum intelektual. Ya mohon maaf termasuk dosen dan rektor. Intelektual kita kan di situ, ulama kita kan di situ. Jadi bagaimana kita mengurai ini, ya harus berani sampai titik sana. Selama ini kita mengeluhkan kemiskinan, selama ini kita mengeluhkan ketidakadilan, gitu. Selalu yang paling salah penguasa, tetapi penguasa begitu itu kan ada sebabnya, Pak. Kalau ulama-ulamanya itu konsisten, kalau kaum intelektualnya itu independen, keberpihakan terhadap al-ma'unnya itu jelas, gitu. Seperti yang dilakukan oleh Kiai Dahlan, pasti penguasanya itu akan konsisten, sehingga rakyat sejahtera. Seperti yang dilakukan Kiai Dahlan dulu, yang sangat dihormati Raja Hamengkubuwono ke-7 saat itu, sehingga dakwah beliau itu dilindungi oleh raja, gitu. Karena Kiai Dahlan benar-benar seorang yang zahid, yang independen, dan keberpihakannya jelas. Gitu. Nah, itu evaluasi yang mau nggak mau harus berani kita lakukan. Kalau memang kita itu berniat melakukan perbaikan. Gitu. Kalau memang lebih ke substansial lagi, kita beriman dan ingin menjadi hamba yang bertakwa. Nah, oke, kita mulai ke hal yang teknis. Lagi booming ini yang namanya lembaga amil zakat. Kenapa sih kita bayar zakat kok harus melalui lembaga amil yang sah gitu? Ini kan tren ya, bagi zakat sendiri-sendiri itu kan tren. Ada tren berikutnya, nitip ke masjid kita sendiri-sendiri gitu. Kan, apalagi pengusaha sukanya ngasih ke karyawannya gitu. Pamrihnya biar loyal kan gitu. Jadi tetapi ini tentu tidak bisa begitu saja tanpa kita melihat kaidah-kaidah yang ada di syariat. Pertama jelas ya, ayatnya surat At-Taubah 103 itu khud min anwalihim. Ketika kita itu berbicara khud, ambillah, berarti harus ada institusi yang mengambil. Itulah amil zaman Rasulullah, Baitul Mal, amil subjeknya. Dan ini terjadi, ini berlaku gitu. Jadi perintah Qur'annya jelas, ambillah gitu. Kalau ambillah pada bagi sendiri-sendiri, tentu ayat ini jadi ayat yang nganggur gitu. Allah masuk Allah berfirman pakai ayat yang
nggak kepake. Jadi ini jelas. Yang kedua, ini dilakukan oleh Rasulullah dan 4 khalifah yang setelahnya. Jadi mereka kalau zakat itu ya ke Baitul Mal. Sehingga ketika ada suku yang tidak menunaikan zakat, kedetek, Pak. Sehingga Abu Bakar, Umar itu memerangi suku-suku itu yang tidak mau menunaikan zakat. Walaupun sikap memerangi ini tidak berlanjut kepada zaman Utsman dan Ali, tetapi bukan berarti syariat melalui Baitul Mal itu dihilangkan. Enggak. Jadi kalau zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu tidak memerangi suku yang tidak menunaikan zakat, itu konteks pembahasannya bukan konteks pembahasan syariat, karena beliau tidak merubah saat itu, tapi konteks pembahasannya menjadi sosio-politik saat itu. Kenapa? Oh, ternyata banyak geger politik dan sebagainya. Sebenarnya kalau di Muhammadiyah clear, Pak. Kalau Qur'annya sudah begitu, Rasulullah begitu, ya sudah. Kita tinggal jalanin kan gitu. Tetapi kadang kita butuh penjelasan yang lebih rasional. Selanjutnya ini, Pak. Tahun 2011 itu sudah ada undang-undang pengelolaan zakat. Ini sebagai kelanjutan dari undang-undang pengelolaan zakat 2 tahun sebelumnya, 2009. Jadi zaman Habibie kemudian dilanjutkan setelah Habibie. Jadi di undang-undang ini sudah jelas bahwa jika ada individu atau kelompok yang menyatakan diri sebagai amil padahal tidak mempunyai izin yang sah, itu masuknya pidana, Pak. Itu pidana. Jadi kalau ada orang yang tidak suka kepada orang-orang Muhammadiyah, cukup dilaporkan saja. Masjid-masjid ini pada menggalang zakat biasanya. Dan tidak cuma zakat loh, Pak. Zakat fitri pun kena pasal ini. Maka kita harus berhati-hati di sini. Dia pun berhati-hati di sini. Jangan dianggap rezim itu baik-baik saja. Kadang rezim itu tidak sedang baik-baik saja kan. Nah, seterusnya tercatat, Bapak Ibu, kalau bagi zakat sendiri-sendiri siapa yang mencatat? Tidak ada. Kalau nggak mencatat, bisa jadi satu keluarga, satu kelompok masyarakat dapat terus-menerus, yang lain tidak. Nggak ada yang tahu kok. Tetapi kalau tercatat, kita jadi ngerti, oh di sini sudah dapat, di sana belum, sehingga lebih menjamin pemerataan. Ini nilai lebih. Yang namanya nilai lebih itu tentu secara syariat sudah tercukupi dulu. Gitu. Apa nilai lebih berikutnya? Terjaganya niat. Bapak Ibu, kalau menunaikan zakat sendiri-sendiri, itu kita diuji niat itu 2 kali. 1, ketika menunaikan. 2, niat ini akan diuji seumur hidup. Ketika menunaikan saja kita itu berat menjaga niat. Contoh nih, kayak yang saya ungkapkan tadi, ini zakatku tak berikan kepada karyawanku yang duafa gitu. Sangat mudah saya terimbuh niat, wah biar dia loyal sama saya, biar dia baik sama saya. Keimbuhan niatnya. Gitu. Belum lagi jika niat ini akan diuji terus sampai mati. Bagaimana? Ketika yang kita bantu itu lama-lamanya akhlaknya tidak baik sama kita, maka kita akan kepikiran tentang bantuan-bantuan kita selama ini. Maka di Jawa itu ada istilah ditulung malah mentung gitu. Ditolong terus-menerus malah memukul gitu. Ya saya bilang salah sendiri bagi sendiri. Coba kalau lewat lahismu nggak sempat kita kepikiran seperti itu. Jadi niat itu jadi clear kita. Oke, yang paham amil, mana yang membutuhkan. Saya bisa request gitu. Saya sebagai muzaki request, Mas itu saudara saya, tolong disurvei layak tidak. Kalau layak tolonglah dibantu. Bisa begitu. Tidak harus kita sendiri. Kalau kita tetap membantu dalam konteks hubungan keluarga, ya itu wajib, tapi infak. Infak itu kan kadang wajib. Seperti kita negara lagi sedang membutuhkan gitu, kemudian
kita harus urunan. Itu sebenarnya nggak ada kewajiban di rukun Islam, tetapi jadi wajib. Karena apa? Konteksnya harus menolong. Gitu. Sama, Bapak menolong saudara Bapak, itu infak. Ya wajib Bapak lebih mampu, kan begitu. Nah ini terjaganya niat. Selanjutnya, sang penerima manfaat itu Bapak Ibu, itu juga tidak perlu merasa hutang budi. Kenapa? Mereka mendapatkan haknya kok. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu ketika menerima gaji tanggal 1, apakah kemudian pada ngumpul di rumahnya, di ruangnya Pak Rektor terima kasih ya saya sudah digaji. Kan nggak mungkin begitu. Karena apa? Itu hak Bapak Ibu sebagai sivitas akademika. Sama juga penerima manfaat zakat. Mosok menerima haknya kok merasa berhutang budi, ini kan nggak fair. Ingat loh Bapak Ibu, zakat itu halal buat mustahil, tetapi haram loh buat kita. Karena bukan hak kita. Gitu. Nah ini hati-hati jika selama ini kita tidak menunaikan zakat. Kayaknya kita sudah usaha halalan, toiban, bekerjanya juga di amal usaha yang berbasis agama yaitu Muhammadiyah, tetapi kita ternyata masih memakan harta yang haram gitu. Jika kita tidak taat zakat. Nah ini juga banyak tidak diketahui Pak. Jadi di surat At-Taubah tadi ada satu redaksi pesan Allah di ayat itu, washolli alaihim. Jadi ayat itu ayat perintah Allah kepada amil. Khudh min anwalihim itu, ambillah harta-harta mereka, itu adalah perintah kepada amil untuk mengambil harta-harta para muzaki. Itu ketika muzaki menunaikan zakat, itu amil diperintahkan untuk mendoakan mereka yang menunaikan zakat. Tetapi di konteks lain, yaitu di hadis, itu ada hadis perintah Rasulullah terhadap muzaki, bukan kepada amil, kepada muzaki jika sedang didatangi amil. Itu pesannya Rasulullah, wal yad'u lakum, dan hendaklah mereka amil itu mendoakan kalian. Jadi kita itu ketika menunaikan zakat itu berharap doa, Pak. Ini pesan Rasulullah kepada muzaki. Tadi pesan Allah kepada amil. Nah, apa yang bisa kita simpulkan saat ini? Kalau di Quran amil diberi pesan untuk mendoakan, di hadis muzaki dipesani untuk minta doa, kesimpulannya ini adalah momen ijabah. Bapak Ibu, orang Islam apalagi yang mampu itu mencari momen ijabah itu kadang sampai diniati bepergian ke Mekah, ke Madinah. Untuk apa? Mencari momen ijabah atas hajat-hajatnya. Kalau nggak mampu ke sana, kadang direwangi itu bahasa Indonesianya apa ya? Diikhtiari gitu. Sholat tahajud 11 rakaat selama 40 hari, 1 bulan, 1 tahun. Mencari momen ijabah. Nah ini ada momen ijabah yang terbuka tiap bulan, ringan gitu. Ketika apa? Ketika kita muzaki ketemu amil. Makanya saya itu tidak mau Pak menunaikan zakat setahun sekali. Mending saya cicil per bulan. Karena apa? Saya pengen ketemu momen ijabah tiap bulan. Dan saya nggak mau transfer juga. Kalau transfer nanti yang mendoakan saya WA. Nah saya mau ketemu langsung. Walaupun saya direktur, saya ke front office gitu, ketemu staf saya tunaikan zakat cash money. Dia bacakan akadnya dan dia membacakan doa buat saya. Dan saya amini secara serius. Karena apa? Itu momen ijabah. Saya minta sisipkan doa, ya ini anak saya mau TBK. Semoga keterima. Saya sisipkan doa, tolong doakan semoga Layismu Jawa Tengah ini tetap amanah dan tetap istiqomah. Bagi saya ini penting gitu loh. Loh kita hidup yang kita cari itu berkahnya kok. Bukan sekedar sukses dunia.
Gitu. Bukan sekedar sukses dunia. Nah, ini imbuhan lagi kenapa kita harus lewat lembaga amil yang sah. Nah, kalau kita di Muhammadiyah kita nggak bisa menghilangkan konteks ini, Pak. Bahwa itu sudah sesuai dengan instruksi PP Muhammadiyah tanggal 18 Mei kalau nggak salah itu. 16 Mei 2016. 5 tahun yang lalu, Pak. Ini Prof. Haidar saat itu masih doktor memberikan instruksi ini. Apa? Untuk mengamankan amal usaha Muhammadiyah supaya tidak terkena pidana tadi. Apa isinya? Kita baca. Nih. Sebagai upaya melegalkan praktek pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Jadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2016 tadi, 2011 tadi berlaku efektif 5 tahun kemudian. Jadi ini berlaku efektif November 2016, Pak. Di bulan Mei-nya PP Muhammadiyah sudah memberikan instruksi ini. Melegalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di lingkungan perserikatan. Bersama ini kami instruksikan kepada pimpinan struktur dan amal usaha Muhammadiyah pada semua tingkatan. Ini sudah jelas nih. Jadi instruksi ini berlaku bagi seluruh pimpinan struktur. Jadi ini berlaku buat PP sendiri, buat PWM, buat PDM, buat PCM, buat PRM. Beserta aumnya PP, aumnya PWM, aumnya PDM, aumnya PCM, aumnya PRM, plus ortum. Ini perintahnya jelas. 1. Mendirikan dan mengelola lazismu. Clear. Nah ini pertanyaannya, UMK ini setelah instruksi 5 tahun ini sudah berdiri kantor layanan lazismu belum? Ini kan segera Ustaz, segera. UMK terus ini kalau pas pembukaan sih nyanyinya ada kalimat sami wa apo gitu, tapi instruksi saya 5 tahun belum dilakukan kan gitu. Sehingga praktek penggalangan dan pengelolaan berbagai bentuk donasi dapat berjalan secara legal. Yang kedua, melakukan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada masyarakat. Kalau sudah berdiri laismu ya tentu tidak pasif. Tugasnya khut kok pasif. Khut ya harus banyak ide-ide. Maka ketika kami sowan dulu ke UMK, sebenarnya kampus itu adalah lahan fundraising yang paling ringan. Dan ini dibuktikan di Universitas Muhammad Buton ya. Bagaimana ada dana infak mahasiswa aja bisa saving kemarin saldonya aja 3M. Kami matur saat itu sangat mudah mencari dana abadi, boleh dana liquid, boleh dana abadi. Saat ini kan menjadi isu strategis di kalangan kampus Muhammadiyah, bagaimana ya kita punya dana abadi, seperti Al-Azhar. Mudah kan? SPP itu dinaikkan aja 100.000. Kalau ada 10.000 mahasiswa, maka dalam satu angkatan kita kan sudah megang 1M ya Pak. 1 semester itu. 2 semester 1 tahun 2M. Katakan yang 50% buat dana abadi, yang 50% liquid. Bisa buat beasiswa S3 dosen ke luar negeri itu. Atau bisa ke mahasiswa-mahasiswa kita yang dua. Jadi al-ma'unnya itu jelas Pak ikhtiarnya. Wong kita itu lo mau bangun gedung besar-besar, beli tanah luas-luas, itu ikhtiarnya jelas. Wong sekarang membantu Al-Ma'un, ikhtiarnya itu kok enggak jelas gitu loh. Dan terus kita ciri Al-Ma'unnya Muhammadiyah di mana? Sudah enggak ada cara lain loh Pak untuk menggerakkan Al-Ma'un kecuali dari Layismu, MDMC, dan MPM. Di luar ini apa? Semuanya sudah jadi bisnis Pak. Gitu. Jadi supaya kita itu nggak meninggalkan Al-Ma'un, jadi kalau Kiai Dahlan melihat kita itu nggak nangis gitu, itu kami berharap betul ada ikhtiar yang real, yang konkret gitu, bahwa saya mau menolong duafa saya di kampus ini. Gitu. Ini caranya. Nah, dana abadi itu bisa juga untuk menolong aum-aum kita yang lemah Pak, di sekeliling kita tentunya. Kalau kita punya dana abadi 10M, kita bisa kasih pinjaman lunak 0,1 katakan gitu. Karena katanya yang paling rendah itu 0,2 punya BRI.
Oh ini Muhammadiyah punya sendiri mekanisme. Kita punya dana abadi 0,1 saja, aum kecil, tekan, pilih pinjam 100 juta, udah berapa tahun 0,1. Jadi dana abadi. Nah, yang ketiga kepada seluruh warga perserikatan untuk menyalurkan zakat, infak, dan sodakohnya melalui laizisme. Sudah Pak. Kalau nanti di kampus sudah berdiri kantor layanan laizisme UMK, seluruh sivitas akademika itu kalau menunaikan zakat, infak, sodakoh, seluruh peristilahan infak di kampus satu pintu di situ. Ini kan jelas perintah. Jadi laizisme itu satu-satunya lembaga legal di Muhammadiyah yang mengelola ZIS. Di luar itu ilegal. Di luar itu melanggar nomenklatur yang kita punya. Ini sekali lagi mohon maaf ya, karena yang namanya evaluasi ya memang tidak enak Pak. Tapi insya Allah kalau kita bersedia berubah, banyak fadilah yang akan kita dapat. Nah ini keputusan Munas Tarjih ke-25 yang dikuatkan Munas Tarjih ke-31 tahun kemarin Pak, yang lewat Zoom itu. Banyak tema yang dibahas di Munas ini, tapi ada dua hal yang tentang zakat. Nah, tahun 2000 itu Muhammadiyah sudah memutuskan lewat Munas Tarjihnya zakat profesi hukumnya wajib. Bapak Ibu, kita kalau berbicara konteks zakat saat ini tentu pakai fikih kontemporer, pakai fikih klasik tidak ketemu, Pak. Tidak ketemu. Pakai fikih klasik itu nggak ada kok zakat kakao, padahal di Sulawesi itu masya Allah zakat mete nggak ada, karena makanan pokok. Lah padahal yang kaya-kaya itu bukan dari bercocok tanam padi dan jagung, bukan, malah dari komoditas itu. Dulu ada cengkeh. Fikihnya tetap fikih kontemporer, karena dalam Islam itu nggak mungkin kok ibadah itu hanya ta'abudi, pasti ada ta'akulinya, gitu. Pasti ada ta'akulinya. Dan ini progresif loh Pak. Karena apa? Muhammadiyah itu pertama yang menyatakan wajib zakat provisi di Indonesia ini, sebelum ormas-ormas yang lain. Kata itu MUI Pak, MUI itu baru 2002, 2 tahun kemudian loh. Tetapi Bapak Ibu ternyata tidak cuma berhenti di situ, bahwa zakat lembaga, bahwa zakat perusahaan, bahwa zakat korporasi, zakat perguruan tinggi termasuk di situ. Itu hukumnya juga wajib, Pak. Jadi jika Nasrani syariat Isa itu zakatnya 10%, bahkan Yahudi Musa konon itu 20%, Risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma 1/40 Pak, atau 2,5%. Tetapi berlaku progresif. Apa maksudnya? Kalau di Nasrani itu Pak, zakat melekat pada individu. Tetapi di Islam itu zakat melekat pada harta. Jadi sudah tidak ada perdebatan lagi loh. Mosok kampus besok dihisap. Kampus kamu udah zakat belum? Enggak begitu Pak. Di mana di situ ada harta, di situ ada haknya fakir miskin, ada haknya 8 asnaf. Jadi Islam luar biasa Pak, sudah memperhitungkan bahwa ke depan itu pasti individu itu bisnisnya tidak tunggal lagi. Kalau zaman sahabat, zaman Rasulullah, satu orang satu profesi Pak. Kalau pedagang ya pedagang gitu. Petani ya petani. Lah sekarang Pak, ASN aja punya sawah, punya kapal. Kalau kaya sekali punya tambang gitu. Itu yang mau dizakati yang mana Pak? Gitu. Maka kalau zakat perusahaan ini tidak dinyatakan wajib, kita dikerjain konglomerat Pak. Di Sragen itu ada aja pengusaha, yang namanya pengusaha di Sragen kan ya tetap kaya-kayanya, nggak kayak konglomerat ya. Saya tahu dia digaji oleh perusahaannya sendiri itu 64 juta, tetapi saldo perusahaan dia 100 juta Pak.
Apakah yang dizakati itu cuma 64 jutanya saja, sedangkan 100 jutanya yang di perusahaan dia nggak dizakati, wah dikerjain konglomerat. Kalau kita kayak gitu. Nah ini luar biasa. Pimpinan-pimpinan kita itu Masya Allah Pak. Berpikir tentang apa itu namanya, konsep, ide, gagasan itu sudah sesuai zamannya gitu. Cuman kita ini yang di kalangan eksekutornya ini yang nggak bisa ngikuti keputusan-keputusan itu. Ini sama yang disinyalir oleh Sean Covey, anaknya Stephen Covey yang menulis The Seven Habits itu. Sean Covey bersama 3 rekannya, dia meriset 10.000 CEO di Amerika dan ratusan ribu pegawai selama 10 tahun. Kesimpulannya, kendala korporasi itu ada di eksekusi, Pak. Tidak disiplin di eksekusi. Maka dia mengeluarkan konsep 4DA. Nah, konsep 4DA ini yang kami pakai di Jawa Tengah. Kita ini lemah di eksekusi. Sudah jelas instruksi PP, tinggal mendirikan. Saat ini tentu asetnya kantor layanan layismu UMK sudah sangat gede jika 5 tahun yang lalu sudah dieksekusi, kan begitu. Nah, kita berharap kalau memang konsep ideal itu sudah dilakukan, ini sudah eksekusi. Ringankan saja. Seluruh dosen, seluruh aktivitas akademika langsung 2,5%. Nanti saldo perusahaan tiap tutup buku 31 Desember sebelum dirap yang baru potong 2,5%. Clear Pak. Harta yang dikelola UMK itu suci sudah, karyawan pulang dari kampus, rezeki yang dari kampus suci sudah. Laroi bafih gitu. Jadi no reason, no if, no but gitu. Tanpa alasan, jika tanpa tapi gitu. Karena apa Pak? Kalau kita memperdebatkan seperti ini akan banyak fikih. Karena ini sudah fikih bukan syariat gitu. Mau apapun fikih yang dilakukan, yang penting syariat menunaikan ini ditunaikan Pak. Loh apakah sudah pada nisab? Saya jamin nisab Pak. Ini kan lucu ya, kita zakat profesi itu kebanyakan menggunakan emas. Padahal konteks hadisnya jelas loh Pak. Emas atau perak. Kan begitu loh. Kenapa kita itu begitu kuat memegang yang emas? Dulu Pak, sebelum corona diakui bahwa nilai emas dianggap sebagai nilai tukar yang paling establis. Dulu 1 dinar yang sekitar 4/4 lah ya, 4/4 gram emas itu bisa dapat 1 domba. Kemarin 1 dinar itu senilai sekitar 2,5 juta korban kemarin. Itu juga 1 domba Pak. Tetapi di corona ini bisa menjadi 2 domba Pak. Ternyata emas tidak bisa establis juga. Bisa tidak turun, tetapi sangat naik sehingga tidak rasional sebagai alat pembanding tukar. Nah, kenapa tidak pilih perak? Perak itu Pak, kalau sekitar 500-an gram itu nilainya sekitar 700.000. Itu sudah wajib zakat. Ini logis jika kita komparasikan dengan petani Pak. Petani padi itu 600 sekian kita bulatkan aja lah. 7 kintal itu sudah wajib zakat Pak. 7 kintal itu jika 4.000 kan hasil panen Pak. Hasil panen itu kan gabah basah Pak, bukan beras. Wong hasil panen kok. Itu 4.000 kali 700 kilogram itu 2,8 juta Pak. Selama 4 bulan. Berarti per bulannya berapa? 700.000 juga ketemunya Pak. Jadi ini logis. Kalau sekarang kampus apa masih ada sih yang gajinya di bawah 700.000? Oke, itu soal nih. Soal zakat profesi pun ini juga masih nggak jujur kita Pak. Padahal kan yang namanya
khud min amwalihim sodakotan itu, sodakoh itu kan akar katanya sama dengan sidik, Pak. Jujur. Kalau nggak jujur ya nggak ketemu-temu, Pak. Yang namanya zakat penghasilan itu kan bukan sekedar zakat gaji. Zakat gaji itu hanya satu variabel dari penghasilan kita. Saya yakin loh, Pak, seluruh sivitas akademika UMK ini ada rezeki dari Allah di luar gaji. Nah itu dihitung enggak? Mosok baru gaji dipotong aja sudah marah-marah. Padahal enggak dihitung rezeki yang lain. Kalau pegawainya jujur, Pak, setelah dipotong itu gaji, mereka masih nambah ya, Pak. Ini rezekiku yang lain. Sehingga penghasilannya penuh. Loh Mas, mosok bruto, bukannya neto, kan begitu Pak. Dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan. Nah, saya jadi kalau di Jawa Tengah ini lagi tren pengajian Gus Bah, Pak. Saya nggak tahu di Sulawesi Tenggara cukup tren nggak. Ada satu kisah menarik ketika dia membahas tentang riba. Contohnya begini, tahun 70 itu ada orang pinjam uang 100.000 untuk beli sapi. Sudah dapat tahun 70. Dikembalikanlah tahun 2000. Kalau dia mengembalikan lebih dari 100.000, masuk kaidah riba. Tetapi 100.000 tahun 2000 itu dapat apanya sapi, Pak. Maka komentarnya Gus Bah saat itu, mohon maaf, loh riba itu memang haram di Islam, tetapi goblok juga haram, kan begitu. Saya Gus Bah, nanti saya tiru apa adanya aja lah, biar enak didengar. Jadi Bapak Ibu yang harus diketahui, tani itu zakatnya bruto loh. Nggak peduli dia punya hutang, nggak peduli dia punya kebutuhan. Kalau itu curah hujan, irigasi, airnya nggak bayar, maka zakatnya 10%. Kalau dalam menanam berbiaya, zakatnya 5%. Bruto, nggak dipotong biaya. Loh, nggak sesuai syariat itu ya haram. Goblok juga haram, Pak. Mosok petani yang kerja keras seperti itu penghasilan 700.000 disuruh bruto. Dosen yang penghasilannya UMK mintanya neto. Sudah neto 2,5% lagi. Belum lagi kalau netonya itu ternyata pengeluarannya banyak, pinjaman di koperasi banyak, jadi minus, jadi nggak wajib zakat loh. Kan aneh, Pak. Itulah Islam. Jadi menurut saya termasuk madzhab, walaupun ini fikih lah ya, monggo mau Anda mau neto, bruto monggo. Tetapi yang penting tunaikan saja. Saya termasuk madzhab yang bruto. Karena apa? Saya fair dengan petani, Pak. Petani kerjanya melebihi saya aja, beban syariatnya seberat itu. Mosok dosen ngeyel. Ini apa nggak takut besok dihisab di yaumul hisab gitu. Nah seperti itu, mari kita diskusikan. Semoga masih ada waktu. Mohon maaf lahir dan batin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyir syabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir Ustadz Ikhwan. Saya kira ini pencerahan sekaligus terapi kejut ya pada kita semuanya untuk mencoba concern kembali untuk menunaikan kewajiban zakat kita. Saya kira di UMK sebenarnya setiap bulan itu Ustaz sudah kita keluarkan 2,5% ya untuk gaji setiap karyawan dan dosen kita. Tinggal yang penghasilan lain ini yang belum. penghasilan lain ini honor dosen juga ada di asal honor kita setiap 6 bulan itu juga dikeluarkan juga 2,5%. Tinggal honor yang lain itu ya. Ya, tapi saya kira insya Allah dengan
pencerahan yang disampaikan oleh Ustaz Ikhwan, kita akan segera juga untuk menunaikan kewajiban kita yang sempat tertinggal itu. Baik, Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati, Tendik yang juga kami hormati, warga perserikatan yang dimuliakan Allah. Kita masih punya waktu yang cukup banyak ini, masih sekitar berapa ya? 30 menit lah, 20 menit untuk kita berdiskusi dengan Ustaz Ikhwan. Kami silahkan Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Silahkan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Pak Musam. Oh ya, silakan Ustaz Yusuf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ustadz Ikhwan. Ya, Pak Yusuf. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah pengajian. Pertama kita kembali disemangati dan kembali ditagih sebetulnya ini Ustadz Ikhwan. Setelah sowan kemarin, ternyata memang belum ada progres ini kita ini di Universitas Muhammadiyah Kendal. Secara operasional, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Warek tadi, itu sudah berjalan sebetulnya. Misalnya pemotongan, maaf kalau saya gunakan kata istilah pemotongan atau 2,5% itu langsung dipotong oleh universitas dari gaji. Kemudian hanya saja ini Ustaz, memang seperti apa yang Ustaz sampaikan tadi bahwa kantor layanan lasismu UMK itu belum ada. Sehingga kalau penjelasan Ustaz tadi, salah satunya lembaga yang legal untuk mengambil semua yang dipotong-potong itu adalah kantor layanan lasismu. Berarti tinggal memang ini progresnya adalah UMK itu memang harus membentuk kantor layanan lasismu sehingga dana-dana yang selama ini dipotong itu jelas dikelola oleh kantor layanan. Yang kita juga selama ini kan hanya mendengar bahwa Bapak Ibu punya zakat itu diserahkan kepada digunakan untuk jadi beasiswa dan lain sebagainya. Tetapi kita belum tahu yang mengelola itu adalah kantor layanan. Kemudian yang kedua, Ustaz, masalah zakat penghasilan tadi, baik itu penghasilan bulanan maupun penghasilan tambahan. Banyak yang belum paham, termasuk ya mungkin saya juga, bahwa apakah kita menyetorkan kalau itu sudah ada kantor layanan lasismu atau langsung ke lasismu PWM, apakah per penerimaan, misalnya saya dapat misalnya 500 dari sumber lain, kemudian saya ingin mengeluarkan sebagian, apakah per penerimaan atau kita nunggu per bulannya terkumpul baru kita serahkan ke lasismu sebagai seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Hitung-hitungannya kalau misalnya per penerimaan itu bisa menghindarkan kita dari kelupaan. Tapi kalau per bulan juga itu hitung-hitungnya bisa juga dalam nominal yang besar lalu kita serahkan ke lasismu. Itu barangkali yang perlu penguatan dari Ustaz Ikhwan terkait dengan zakat ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz langsung direspon. Oke, luar biasa Pak Yusuf. Saya sungguh wanti-wanti nih. Segera didirikan. Ini kalau ada dosen nggak suka sama rektor, lapor bisa kena semua. Betul-betul sudah ranah pidana. Jadi
sudah jelas motong zakat gitu, dan mengelola, tetapi belum ada payung hukumnya. Jadi saya benar-benar wanti-wanti, dan laismi wilayah Sulawesi Tenggara insya Allah sudah cukup established, sudah berjalan habis sekolah ambil kemarin, insya Allah kami masih turut mendampingi, insya Allah bagus lah nanti mekanismenya bisa dibangun secara baik. Kemudian cara menghitung kalau tiap pendapatan kita langsung potong, kalau bisa tertib itu luar biasa. Tapi saya pribadi pengalaman itu cukup capek. Jadi saya lebih mengukur ini pakai metodenya perpajakan itu. Jadi pajak itu kan penghasilan atau gaji itu hanya salah satu variabel objek zakat, pajak. Kemudian yang dilihat adalah pengeluaran-pengeluaran. Nah, siapa sih di keluarga kita itu yang paling hafal pengeluaran bulanan? Nah, tentu istri, Pak. Gitu. Maka tiap bulan itu tugas kita sebagai amir di keluarga itu tanya ke istri, berapa pengeluaran bulan ini? Kemudian ada hutang tidak? Insya Allah lah. Kalau kita nggak neko-neko itu insya Allah nggak ada sekitas akademika itu yang punya hutang. Cuman kadang itu kita tuh kan kebanyakan pikiran, nggak punya rumah, pengen punya rumah permanen, akhirnya pinjam koperasi. Jadi punya hutang itu. Padahal kalau ngontrak aja nggak kena utang itu. Kan kita itu agak bermasalah kalau menjadi kontraktor seumur hidup. Padahal kita itu Pak punya ketua PP Muhammadiyah yang sangat dekat dengan presiden, paling lama menjadi ketua PP Muhammadiyah 30 tahun, sampai akhir hayat beliau nggak punya rumah Pak. Kita tahu semua nggih, Pak Air Tahir. Loh, kita itu kan nggak nyontoh yang kayak gitu. Jadi kita nggak punya kendaraan, mampunya beli kendaraan kelas 3 jutaan, pengen yang 14 juta, utang lah. Nah, ditanya ada utang enggak? Kalau enggak ada utang, terus ditanya ada saving enggak? Biasanya istri kita sembunyi-sembunyi itu kalau saving. Tapi kita kan bisa kira, oh berarti sekian. Kita akan kaget Pak, insya Allah. Coba ceklah dosen-dosen ini, cek ke istrinya itu. Ini harta dari mana ini? Gaji saya 4 juta, istri saya 2 juta, 6 juta, pengeluaran 9 juta. Ini yang 3 dari mana? Nggak usah capek ngitung Pak. Sudah berarti yang kita zakati segitu. Oh, ternyata aku juga masih punya saving. Nah itu saving plus pengeluaran jumlahkan itu yang dizakati. Karena rezeki itu kan tidak cuma dari suami istri, Pak. Kadang anak kita aja bawa rezeki, gitu. Tamu kita aja bawa rezeki. Orang tua banyak, Pak. Maka saya pakai metode tukang pajak itu. Jadi gaji plus pengeluaran. Nah, nanti dilihat. Plus kemudian saving. Jadi alhamdulillah metode itu cukup efektif bagi kelompok menengah ke bawah, Pak. Kelompok sangat kaya itu tidak berlaku. Karena apa? Savingnya lebih besar daripada pengeluarannya, Pak. Ya contoh yang gajinya 60 juta itu, paling sebulan pengeluaran 25 juta. Pak. Yang 35 juta saving. Kan nggak relevan kalau ngitung pengeluarannya. Tapi kan nggak berlaku buat kita, Pak. Kita itu pengeluaran jauh lebih besar daripada saving. Jadi yang dihitung adalah pengeluaran. Itu hanya mekanisme cara hitung yang selama ini cukup efektif kami lakukan, boleh dicontoh gitu, dan saya menyarankan bulanan. Maka keterbukaan dengan istri penting, Pak. Tapi biasanya istri itu nggak usah ditanya sudah laporan, Pak. Oh ini loh ya pengeluaran kita bulan ini, oh gini, oh banyak. Ya kan kita tinggal tanya, segitu ya, punya hutang enggak? Ya enggak lah, istrimu pinter kok masih punya hutang juga gitu. Berarti segitu betul real pengeluarannya, masih bisa nyaving. Wah itu rahasia, berarti masih bisa nyaving Pak. Kalau 8 juta, berarti kira-kira dia nyaving 1 juta, 9 juta. Kita sendiri ada pengeluaran kan Pak sebulan. Kita hitung-hitung saja pengeluaran kita itu. Maka ketika kita zakat bulanan, umpamanya dipotong gaji itu cuma 100.000, kita tinggal datang ke kantor layanan itu Pak.
Nih tak tambahin 400.000. Selesai, clear kita. Ada lagi loh Pak, yang banyak tidak dihitung zakatnya walaupun ini tahunan. Apa itu? Investasi kita Pak. Harta simpanan. Dosen punya tanah. Kita anggap itu simpanan. Rutin dizakatin enggak itu tiap tahun? Bayar pajak, bayar PBB Ustaz. Di Muhammadiyah kan sudah jelas Pak, antara pajak dan zakat adalah dua objek yang berbeda. Dua-duanya harus ditunaikan. Kalau tajir kan begitu Pak. Makanya itu dihitung Pak. Di Islam itu coba kita lihat aja lah. Janganlah kamu bermegah-megah. Janganlah kamu menumpuk-numpuk harta. Boleh kaya, yang penting konsekuen Pak. Apa? Dizakati. Punya emas, punya istri, dihitung. Tiap tahun loh Pak. Punya tanah, punya kos-kosan, mobil lebih daripada 2 padahal yang dipakai 1 terus. Kelebihannya yang niat suatu saat kalau mau ada yang beli tak jual lah. Itu dizakati. Yang enggak dizakati itu kendaraan yang buat kerja, kalau zaman dulu udah. Kemudian tempat tinggal yang kita huni, itu enggak ada zakatnya Pak. Tetapi kalau yang sifatnya simpanan-simpanan ini, investasi-investasi ini tahunan dizakati. Saya tuh punya tanah kecil, gara-gara nggak laku-laku, harga cuma 100 juta. Tiap tahun harus zakat berapa Pak? 2,5 kan? 2,5 itu saya zakati tiap tahun, capek saya Pak. Mending saya cicil tiap bulan. Wes lah, tiap bulan 250, selesai, clear. Kalau nggak siap kaya, ya jangan menumpuk-numpuk harta. Siapnya kaya itu. Nanti orang-orang yang berpikiran pendek begini, wah lama-lama nilai asetnya itu enggak ada. Habis dong, karena apa? Habis buat zakat. Enggak Pak. Dizakati 10 tahun, nilai asetnya naiknya lebih lagi. Gitu. Pokoknya Islam tuh fair lah. Fair, kita itu yang sering nggak fair Pak. Gitu. Jadi ini beberapa problem zakat. Banyak variabel zakat itu yang banyak tidak dibahas. Kita ini yang nggak fair tentang dakwah kita. Haji aja detailnya kayak gitu, jangan nggak sedetail itu. Gitu problemnya. Makasih Pak Yusuf, Pak Abdullah. Ya, makasih Ustadz Ikhwan. Kita masih punya waktu. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, Pak Muhtam. Oh iya, silakan Bu Wakil Dekan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ikhwan, Bapak Ibu sekalian yang hormati, terkait dengan zakat tadi sesuai dengan keputusan Munas tadi, bahwa salah satu yang wajib untuk dikeluarkan adalah zakat profesi. Tadi mungkin secara luas sudah dibahas, termasuk kaitannya tadi dengan pertanyaan Pak Yusuf. Saya juga agak tergelitik ini ya. Jadi tentang pembayaran atau penghasilan yang katakanlah mungkin yang tidak disangka-sangka begitu. Nah ini persoalan kadang-kadang dilupakan. Nah biasanya secara pribadi mungkin karena ini tidak terkoordinir, katakanlah mungkin tadi di UMK tidak ada, barangkali apakah mungkin bisa kita lakukan di luar. Biasanya ya katakanlah penghasilan yang seperti itu kita keluarkan 2,5% ya kepada misalnya duafa yang di pinggir jalan ataupun di masjid-masjid. Nah itu yang biasa kami lakukan. Kemudian yang kedua juga terkait dengan zakat profesi yang harus dibayar, sementara di sisi lain misalnya ada utang ya, ada utang kita yang mungkin perlu dilunasi juga. Yang mana yang lebih didahulukan? Apakah dengan mengeluarkan zakat profesi tadi itu dengan ataukah utang yang harus dibayar? Kemudian yang ketiga itu terkait dengan wacana bahwa zakat nanti 2,5% itu akan dikelola oleh negara. Barangkali mohon ini penjelasannya, apakah memang memungkinkan atau bagaimana selama ini yang dikelola oleh basis itu keterkaitan atau bagaimana tidak tumpang tindih itu, Mas Ikhwan. Saya kira itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak Hasmira Said, Wakil Dekan. Mungkin Baik. ada tambahannya Pak Ware. Adif. Oh, Pak Adif, silakan Pak Adif. Ini Pak Adif Iya. ini Komandan Kokam nih, Ustaz. Mas Adif ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kapasitasnya mungkin sebagai pengurus atau Amil Lazismu Sultra. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ini saya juga sebagai kerja di amal usaha yang memang setengah mati, katakanlah hampir tiap tahun itu untuk warga perserikatan dalam tanda kutip internal amal usaha sendiri itu yang berzakat bahkan 50%-nya pun tidak sampai. Itu kira-kira bagaimana Mas untuk kira-kira artinya untuk mengajak supaya janganlah di tempat lain, mending di lazismu saja begitu. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini 4 pertanyaan sekaligus dari 2 penanya, Ustaz. Silakan. Bu Asmira, Mas Adib, tentang lewat mana, apakah boleh membagi sendiri? Saya sungguh-sungguh menyarankan tetap lewat layismu itu gitu. Insya Allah lah itu lebih berfaedah, lebih berkah gitu. Tugas Pak Amir Mahmud pokoknya segera bikin rekomendasi siapa di pengelola KL lah. Gitu. Membagi sendiri jelas nanti dampaknya itu kecil tuh, impactnya kecil. Jadi begini ya, lembaga Amil itu punya tantangan luar biasa dalam programnya. Apakah programnya itu melanggengkan kemiskinan atau mengentaskan kemiskinan? Ini insya Allah dulu waktu saya soal juga sudah saya bahas. Coba kita bayangkan Bu, apa yang terjadi di masjid-masjid kita ketika mengelola zakat di bulan Ramadan. Ditunaikan di Ramadan sebelum Idul Fitri sudah habis dana zakat. Pertanyaannya, apakah orang miskin hanya ada di Ramadan? Yang terjadi dengan 11 bulan berikutnya bagaimana? Itu satu. Pertanyaan kedua, orang miskin ini tahun depan ketemu lagi dengan kita enggak dengan status yang sama, masih meminta. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun akan datang membawa anaknya. 11, 12, 20 tahun membawa cucunya. Itulah yang dinamakan guyonannya kemiskinan menurun kepada anak dan cucu. Dan bagaimana kita tidak membuat program yang melanggengkan kemiskinan seperti itu. Bagaimana kita bikin program saat ini ku kasih zakat, maka tahun depan dia sudah tidak akan minta lagi karena sudah mandiri. Bahkan kalau perlu sudah statusnya muda. Itulah program-program produktif. Maka program unggulan kita itu 2. 1 modal, 2 beasiswa Sangsurya, beasiswa perguruan tinggi, yang lulusannya itu hampir dipastikan nggak nganggur. Permodalan kita carikan bisnis yang primadona. Jadi bisnis yang katakan modal kalau di Jawa Tengah ya, 5 juta itu sehari sudah dapat 50.000 bersih. Di Jawa Tengah itu ada namanya angkringan gitu. Jualan, nah istilahnya atau nasi kucing itu di pinggir-pinggir jalan itu. Dan sistemnya itu kita belikan barangnya, gerobaknya, bangkunya, meja kursi itu enggak sampai 5 juta. Dan sistemnya hibah pakai, Bu. Selama masih dipakai, dihibahkan. Kalau enggak dipakai, tutup, ditarik kembali. Supaya apa? Supaya dia enggak kepikiran jual. Orang kalau malas bisnis begitu, Pak. Jadi ini gratisan tak jual, enggak gitu. Berhenti bisnisnya kita tarik, maka dia sungguh-sungguh untuk berusaha. Maka tugas kampus mencari apa itu bisnis-bisnis primadona di Kendari. Sehingga ketika ada pagu anggaran, katakan di situ lebih tinggi, katakan 10 juta. Ini insya Allah kalau orangnya sungguh-sungguh, kuberikan barang-barang untuk produksi seperti ini, dia mandiri. Gitu. Katakan bisnis media atau lain sebagainya. Nah ini memang tugas akademis gitu. Pramilo
jangan bagi sendiri Bu. Kalau bagi sendiri dia tetap miskin kok, nggak nentas dari miskinnya gitu. Maka di lembaga amil itu tidak butuh banyak-banyak yang dibantu, tetapi nggak selesai masalahnya. Cukup satu dua, tetapi benar-benar selesai. Kita pakai kaidah, kita selamatkan satu orang di muka bumi, maka seluruh muka bumi itu seperti bunuh satu orang sama saja membunuh seluruh. Dalam artian apa? Kapasitas kita baru segitu, tidak apa-apa, tetapi selesai problemnya. Itu tentang masukan saya, tentang bagaimana kalau kita mau, nggak usah. Nanti kalau KL sudah berdiri, sudah kita setorkan saja ke KL itu tambahan-tambahan rezeki yang kita dapat. Atau waktu tanggal 1 dipotong itu, saya biasanya begitu Bu, kalau kami gajian tanggal 25 gitu, sudah dipotong nih 2,5%, saya langsung datang ke kantor itu, nih tak tambahin sekian. Karena pola saya sudah ketemu kan, kalau sudah begitu terus selama 2-3 tahun, nanti lama-lama ketemu kok polanya. Oh saya tuh pengeluaran baku itu sekian. Loh kok bisa sebegitu, pokoknya segitu gitu. Allah kok ngasih rezekinya begitu terus, walaupun saya juga nggak tahu dari mana saja gitu. Nyatanya nggak ada utang kan gitu. Walaupun hidup masih ikut mertua, kendaraan nggak pernah beli gitu, tapi kan nyatanya begitu gitu aja. Jadi itu yang pertama. Kemudian bagaimana jika punya hutang? Saya harus cari kalimat yang aman, tetapi tidak harus sesuai syariat ya. Saya cuma bisa matur, hutang dicicil, zakat ditunaikan. Begitu. Jadi dua-duanya jalan. Saya nggak bisa bilang mana yang prioritas ya, hutang dicicil, zakat ditunaikan. Begitu. Jadi dan insya Allah jalan begitu bisa. Jadi monggo lah kalau ya wes ya, ini rezekiku tak potong dulu untuk hutang, sisanya aja yang tak hitung, zakatnya ambil itu boleh, ambil bruto juga boleh, pokoknya penghasilan itu sebulan sekian, ya untuk zakat sekian, untuk nyicil sekian, untuk kebutuhan sekian, itu insya Allah nggak kurang. Insya Allah nggak kurang. Jadi nyisa. Kampus juga begitu. Ini Pak Amir Mahmud, Pak Mustam, PR besar nih. Saya kebetulan jadi BPH walaupun klinik kecil ya, tetapi anggota BPJS-nya punya ISI ya, tapi bekerja sama dengan Layismu. Anggota BPJS sudah di atas 5.000, rawat inapnya 28 gitu. Itu bertahun-tahun nggak pernah zakat perusahaan. Akhirnya saya cut off. Tolong dihitung ya, mana aset klinik ini yang didapat di luar wakaf dan sedekah warga. Akhirnya aset-aset yang didapat dari laba perusahaan selama ini, selama bertahun-tahun. Ya karena kita klinik, kelasnya klinik ya, akhirnya ketemu kalau nggak salah satu itu 36 juta. Ya, ini kita cut off. Walaupun saldo cuma 150 juta, kalau saya udah cut off, ini keluarkan supaya klinik kita itu benar-benar suci. Nanti tiap tahun baru ringan, karena yang kita hitung apa? Hanya saldonya saja. Karena apa? Yang aset-aset kemarin sudah disucikan semua. Nah ini kampus, hitung saja Pak. Mana aset kampus yang didapat dari non wakaf? Gitu. Atau dari hutang yang sudah terlunasi, itu dipotong 2,5%. Wow, langsung dapat saldo besar KL-nya Pak. Gitu. Dan itu wajib. Saya nggak bisa bilang yang lain, wajib. Kalau nggak ditunaikan dosa. Terlanjur dengar. Jadi begitu tentang hutang itu. Kemudian tentang kebijakan negara, saya nggak yakin itu dilakukan. Kita saja yang warga Muhammadiyah yang cukup kolegialnya kuat, ngajak warga sendiri aja susahnya kayak gini gitu. Apalagi yang pemerintahan 5 tahun maksimal 10 tahun berubah gitu. Bisa jadi tahun ini kencang gitu, besok ya belum tentu gitu. Jadi ya sudah, beberapa terus terang saya punya saudara-saudara mayoritas ASN gitu, mereka nggak puas dipotong ke Basnas gitu, karena ngerti itu di Basnas itu gimana pengelolaannya gitu. Jadi akhirnya ya masih menunaikan zakat melalui Layismu ini, zakat saya. Jadi
yaitu memakai konsep di zakat itu ada istilahnya al-ihtiyat. Al-ihtiyat itu kehati-hatian. Mana harta berlebih lagi. Ini seru loh, dibahas di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Bahwa harta-harta tidak cuma simpanan, harta berlebih itu harus diyakati. Contoh begini, ada orang kaya ini punya tas merek terkenal itu Prada, Gucci, Montblanc dan sebagainya, harganya yang juta-jutaan itu 100. Padahal yang dipakai rutin cuma 10, maka yang 90 ini wajib dizakati. Kendaraan juga gitu, kendaraan 8 yang dipakai cuma 2, 6 wajib dizakati. Nah kita kan hitung itu harta-harta kita di rumah. Ini konsep al-ikhtiyat, tapi ini belum jadi keputusan. Kalau simpanan sudah pasti, Nah itu, jadi tentang warga Muhammadiyah bagaimana? Begini, saya di Layismu mulai 2010, saat itu masih di Sragen. Saya tahu bahwa Muhammadiyah tidak bisa diprospek lebih awal, karena kita harus sadar betul Layismu itu makhluk baru di Muhammadiyah. Organ Muhammadiyah itu karakternya, buktikan dulu keberhasilannya baru disokong oleh seluruh warga. Kalau belum terbukti, waduh ya nanti dulu. Maka sejak tahun pertama saat itu kami mencari donatur itu non Muhammadiyah dulu. Jadi di Sragen saat ini ada, tahun kemarin ya, ada 4.600 sekian donatur, itu mayoritas non Muhammadiyah. Kerasanya apa? Kerasanya 5 tahun kemudian warga Muhammadiyah, pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu nggak usah diprospek, sudah datang ke Layismu sendiri-sendiri. Karena apa? Ngerti, umat aja udah percaya. NU malah ke Layismu, masuk pimpinan enggak. Tapi ini kebalik, jika Muhammadiyah dulu yang diprospek, saya yakin non Muhammadiyah nggak datang. Maka dalam pepatah dulu tentang rumput dan padi kita harus bisa memilah. Tanamlah padi maka akan tumbuh rumput, tetapi kalau nanam rumput nggak bakalan tumbuh padi. Percayalah Mas Adit, jenengan prospek saja non warga Muhammadiyah, suatu saat Muhammadiyah datang dengan sendirinya. Tetapi kalau Anda ngejar-ngejar orang Muhammadiyah, orang non Muhammadiyah nggak bakal datang. Bisa jadi Anda capek sendiri dan putus asa, nggak mau lagi ngurusi Layis. Alasannya buat apa ngurusi, pimpinannya aja nggak mendukung loh, ngurusi saja kok cari alasan gitu. Jadi itu saran saya seperti itu. Pasar kita besar lah, apalagi di Kendari itu nggak kayak di Jawa Tengah. Kendari itu Muhammadiyahnya benar-benar establis gitu. Jadi luar biasa itu, masuk di pos-pos penting gitu. Jadi aduh, ini kalau panen raya Pak, panen itu maksudnya. Ya, baik Ustadz, saya kira luar biasa sekali penjelasannya. Mungkin ada Pak Rektor, mungkin sebelum kita masih punya waktu sebenarnya sampai jam 30 waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih ada waktu 14 menit. Kalau masih ada yang mau bertanya silakan Pak dan Ibu. Sebelum Pak Rektor memberikan pernyataan kepada kita semua. Ada Bapak dan Ibu? Nah, ini ada best practice yang sangat sederhana sebenarnya Mas Ustadz Iwan. Di Lasismu Kabupaten Konawe beberapa tahun yang lalu, kita 10, karena sudah agak lama kalau Lasismu Konawe sebenarnya. Itu kita pernah membantu orang yang terjerat rentenir. Jadi zakat yang dipercayakan warga Muhammadiyah kita itu kita bantu untuk melepaskan mereka dari penguasaan rentenir. Alhamdulillah sudah lepas dari rentenir, rajin ke masjid dan terus berzakat juga sama kita. Itu menarik sekali, dia bukan warga Muhammadiyah, meskipun warga Muhammadiyah juga di daerah kami ini belum sepenuhnya juga berzakat kita. Ya makanya kemarin itu sangat bersemangat teman-teman untuk menghidupkan Lasismu. Saya kira itu best practice yang sederhana Ustadz saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin tidak ada yang lain mungkin yang akan menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan silakan Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Amir Mahmud, SPIMC untuk menyampaikan
closing statement ya kepada kita semuanya. Silakan Pak Rektor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Ikhwan dan Bapak Ibu sekalian peserta pengajian pagi hari ini. Saya kira kita mendapatkan pencerahan lanjutan Ustaz setelah pertemuan yang lalu di Kendari, dan mungkin masih butuh lagi untuk pencerahan selanjutnya karena kita mungkin belum mendengarkan seperti apa pemanfaatan zakat itu. Mungkin nanti ada waktu lain lagi Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa kita mendapatkan lagi pencerahan tentang pemanfaatan zakat itu. Misalnya kalau zakat fitri saya kira sudah jelas bahwa itu harus habis sebelum khutbah Idul Fitri. Tapi kalau zakat harta yang terkumpul misalnya dalam setahun, apakah juga harus habis dalam tahun itu atau bisa disimpan-simpan dulu? Karena kalau disimpan juga bunganya juga Ustaz kalau disimpan di bank. Ya. Jadi perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ini supaya jelas, kami masuk dilantik 2019 lalu dan alhamdulillah kita sebenarnya sudah kami memisahkan yang tadi disampaikan teman-teman itu 2,5% insentif pegawai. Kita sudah pisahkan sampai sekarang itu masih ada beberapa sisa, dan terus terang saja Pak Ustaz Iwan, zakat pegawai di UMK itu kurang lebih 13 juta per bulan. Jadi kalau dua hitung selama ini kurang lebih saya sudah dua tahun itu sudah lebih 200-an juta. Nah itu sudah ada berapa kita sudah pakai dan kita sudah gunakan, dan insya Allah kita akan mungkin pertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, untuk pembentukan layanan zakat, kami sudah pertemuan kemarin pada hari Rabu yang lalu kemarin ya, pertemuan dengan Ketua Lasismu dan Pak Sekretaris. Insya Allah bulan Mei itu zakat pegawai ini kita akan serahkan ke Lasismu untuk dikelola, dan kita di Universitas Muhammadiyah Kendari akan membuat secara resmi kantor layanan. Jadi yang didiskusikan tadi insya Allah kantor layanan ini kita akan dirikan di UMK, kemudian kita akan kelola sehingga kantor layanan ini bisa berfungsi dengan baik. Karena saya pikir dosen-dosen UMK Ustadz itu gajinya memang kecil di UMK, tapi di luar lebih banyak. Jadi mudah-mudahan bisa dikelola nanti oleh kantor layanan ini. Mungkin hanya malu-malu memberikan zakatnya ke Lasismu supaya pendapatannya tidak diketahui itu. Jadi kalau sudah ada kantor layanan, saya kira tidak perlu lagi resi, tidak perlu lagi malu. Meskipun tadi ada utang, saya kira pendapatannya lebih banyak meskipun ada utangnya. Saya kira tadi dua proses yang berbeda ya, utang, pajak, dan zakat itu sangat berbeda. Kemudian yang lain adalah infak dan sedekah ini memang perlu juga kami sampaikan, ini juga belum maksimal. Jadi rata-rata teman-teman itu memberikan infak sedekah tidak ke Lasismu. Berzakat pun juga biasanya seperti itu. Lebih cenderung mereka memberikan zakat, infak dan sedekah itu langsung ke masjid. Sehingga mungkin karena ini ya, yang itu mungkin tadi pemanfaatan itu yang orang berzakat itu, orang berinfak atau orang menyumbang itu tahu yang saya sumbangkan ini diapakan itu. Tapi kalau dilangsung ke masjid kan jelas. Nah ini nanti kalau ada waktu ini Ustaz bisa mungkin dijelaskan pemanfaatan ini. Mudah-mudahan ada waktu sebentar ini bisa disampaikan bahwa apakah pemanfaatan itu bisa langsung digunakan atau bisa terkumpul baru nanti ada bencana baru disalurkan ya. Itu kan harus menunggu waktu juga. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pegawai, dosen dan TNI di UMK. Saya kira ada pesan Pak Kiai Dahlan, jadilah guru, jadilah dosen, jadilah dokter, jadilah pengacara, dan jadilah ya pejabat-pejabat lainnya, tapi kembalilah ke Muhammadiyah. Nah, kami juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, jadilah dosen, jadilah pegawai, kemudian jadi notaris dan lain-lainnya, tapi berzakat harus di Lasismu itu. Ya, ini nyambung dengan pernyataan Ahmad Dahlan. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga satu barangkali Pak Rektor, Pak Ustadz Ikhwan. Misalnya, apakah ada misalnya kalau kita sudah punya lembaga layanan zakat di UMK itu, kemudian kan ini zakat infaknya kan kita serahkan semua ke semua. Nah, misalnya apakah ada pengembalian misalnya? Maksud saya untuk dikelola secara mandiri oleh layanan untuk memberikan juga layanan kepada warga kampus misalnya, karena terus terang juga warga kita secara internal di institusi kan juga ada yang biasa membutuhkan pertolongan begitu, ada biasa kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak, tapi tidak keluar dari 8 asnaf tadi itu dari sisi zakat, dan demikian juga kalau infak ya, karena secara keseluruhan zakat dan infaknya biasa kita kumpul di lembaga layanan kalau sudah ada nanti. Saya kira itu barangkali Ustaz, mungkin kita masih penjelasan tadi, termasuk permintaan Pak Rektor untuk pemanfaatan. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih. Jadi sebelum ke pemanfaatan saya koreksi sedikit. Itu sudah ada keputusan dari Dewan Syariah Laismu Pusat untuk zakat fitri. Itu yang wajib ditunaikan sebelum sholat Id itu membayarnya. Tetapi kalau membaginya bisa 1 tahun. Jadi kita menghindari kan beras itu di 1 Syawal supaya bisa memberi solusi ke 11 bulan berikutnya. Dan asnafnya tidak ada perubahan istiad, masih untuk fakir dan miskin. Dan boleh tidak berupa beras nanti ketika membaginya. Kalau memang kebutuhannya nanti untuk pendidikan ya sudah. Intinya dia menjadi bahagia dengan zakat fitri itu seperti substansi dari zakat fitri, yaitu membuat orang bahagia di bulan pasca Ramadan itu tentang zakat fitri. Sudah ada keputusan dari Dewan Syariahnya. Jadi sudah tidak menjadi masalah di Laismu tentang zakat fitri itu. Dan kemudian pemanfaatan, tentu karena di sini lembaga pendidikan sangat wajar jika nanti penyalurannya itu memang tidak jauh-jauh dari beasiswa, tanpa menghindari dari hal yang sifat kedaruratan, itu juga harus disiapkan. Jadi kalau zakat itu tetap diupayakan penyalurannya tidak nabrak tahun, tidak nabrak haul maksud saya. Jadi arahan dari Bawas Pusat, Badan Pengawas Laismu Pusat itu, jika dana masuk tanggal 1 Januari, 31 Desember dana itu masih, maka pembukuan keuangannya gitu. Itu untuk zakat. Maka lebih leluasa memang di infak. Infak karena tidak mengenal haul itu leluasa kita. Saya sangat mendukung sekali ada program-program penggalangan infak, bahkan untuk dana abadi saja bisa. Jadi itu dari sisi pengelolaan tentang terminnya, jadi di situ positioning di wilayah. Kemudian hak kelola. Nanti tolong dibahas secara final dengan Laismu wilayah. Sebenarnya hak kelola kantor layanan berapa? Saya menyarankan disamakan saja dengan Jawa Tengah, karena di pusat ini tidak diatur. Hak kelola kantor layanan itu 85%. Terusan yang ke wilayah 15%. Jadi nanti pihak kampus bisa menghitung, oh kalau dana saya setor 100 juta, berarti nanti saya akan mengelola 85 juta. Jelas, 85 juta nanti berapa. Kedaruratan yang sering terjadi di kampus tentu tentang kesehatan, adanya karyawan yang mungkin BPJS, kok tiba-tiba sakit padahal itu darurat, tentu kampus tidak bisa berdiam diri. Tetapi tanpa menghindari hal yang produktif. Maka kami di Jawa Tengah itu serius mencari jurusan yang pulang itu pasti nggak nganggur. Bagaimana? Yaitu ya jurusan-jurusan yang dibutuhkan di Muhammadiyah. Apa saat ini problem Muhammadiyah? Problem Muhammadiyah jelas kurangnya dai muda. Sehingga masjid-masjid kita banyak yang hilang, kita semangat bangun, nggak semangat ngasih imam. Nah,
maka kita banyak polahkan ke Al-Azhar Mesir. Kenapa ke Al-Azhar Mesir? Di sana kuliahnya gratis. Living cost-nya murah, living cost-nya itu kalau dikurskan cuma 800.000 per bulan. Kalau kita bisa plus beli pulsa dan kitab. Itu yang kita lakukan. Yang agak besar memang pemberangkatannya. Pemberangkatannya itu bisa sampai 30 juta. Nah, itu kita lakukan tiap tahun sehingga hitungan saya sederhana. Setelah 4-5 tahun, tiap tahun saya akan panen dai muda. Nah, kita itu sering problem itu cuma gerundel saja tanpa ada rekayasa solutifnya. Sudah tahu jurusan dakwah kita itu nggak bisa mencetak dai, masih aja itu digedein. Kalau lulusan LC kan imam pasti oke, ngaji kita pasti oke, kan gitu kan. Kan tidak sama dengan SAG kita gitu. Itu kita mulai create lah ke sana. Sebenarnya kita punya pesantren yang siap dai itu, pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah yang di Yogyakarta. Tetapi kuota tahunannya kecil, Pak. Perempuan 20, laki-laki 20, 40. Buat rebutan se-Indonesia, banyak yang nggak keterima, Pak. Padahal lulusan sana insya Allah siap pakai sana. Nah, tapi dua-duanya itu kita tempuh. Jadi nggak mungkin nganggur dia. Kita kuliahkan, habis itu mentas. Habis itu dia akan bicara zakat. Wong dia bisa kuliah karena zakat. Jadi real gitu, antara problem dan solusi yang kita ikhtiar itu matching. Nah, hal yang produktif itu yang monggo digerakkan gitu di UMK tanpa sekali lagi menyiapkan dana-dana kedaruratan. Apalagi nanti kalau sudah ada kebencanaan, pasti anak-anak mahasiswa semangat menggalang. Dan ini sudah dibuat SK dari pusat. Kalau ada penggalangan dana, itu yang ditasarufkan saat itu separuhnya. Karena apa? Harus ada dana amil 20%. Dana 20% itu yang 15%-nya punya yang menggalang, ya kalau KL, kalau daerah, ya daerah, kalau wilayah. Jadi kalau kampus itu hak kelola untuk amilnya 15% kalau itu memang yang menggalang kampus. Kemudian 20% ini kedaruratan nanti dikelola oleh wilayah. Jadi kalau ada dadaan bencana, nggak penggalangan lagi, sudah ada saving. Dan 10% itu dana abadi dikirim ke pusat. Jadi pusat itu punya dana abadi. Ini kan nggak punya gitu. Nah, jadi 20% kesiapsiagaan, 20% nanti ambil, 15% penghimpun, 5-nya untuk wilayah, kemudian jadi sudah 40, kemudian yang 10 dana abadi di pusat. Itu yang sedang benar-benar kita ikhtiari untuk penggalangan-penggalangan itu. Nanti kalau kampus sudah mulai aktif, tentu lebih terbuka lagi penggalangan-penggalangan. Seperti ide yang tadi saya sampaikan, termasuk kita dulu juga sharingkan tentang dana abadi mahasiswa 100.000 tiap SPP dinaikkan, itu benar-benar fresh money. Mau diapakan kita tidak terikat haul karena itu infak. Itu kurang lebih Pak Rektor yang kami lakukan di Jawa Tengah. Gitu. Walaupun masih banyak juga ini yang karitatif, karena dana mayoritas di daerah ya. Daerah itu nggak susah menghindarkan santunan sembako gitu kan, masih susah karena yatim, kemudian kebetulan orang miskin yang sudah nggak bisa bekerja juga banyak, terutama keluarga-keluarga jumbo itu kan nggak mungkin dikuliahkan atau dimodali, ya sudah itu rutin dikasih yang konsumtif. Makasih Pak Rektor. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Juan, Pak Rektor, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pengajian kita pada pagi hari ini cukup. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah. Doa kami untuk Pak Ustadz Juan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan ilmu yang banyak serta bermanfaat untuk senantiasa memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak menarik kesimpulan, nanti kita ambil kesimpulan sendiri, tinggal kita laksanakan. Kalau menurut saya tinggal kita laksanakan.
Insya Allah juga UMK akan segera membuat kantor layanan, insya Allah. Oleh karena itu, mari kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.